Welcome to our channel Journey of Wonder. Kali ini saya mau bahas banyak cappuccino. Ban yang lama yang kami beli di Turki kurang lebih 70.000 km yang lalu, dan ban yang baru kami pasang 6 bulan yang lalu dan baru dipakai sekitar 6.000 km. Saat ini baru kamu merasa bahwa kami bisa menilai bannya walaupun hanya dipakai di aspal. Untuk membantu kami agar tetap termotivasi, tolong like dan subscribe channel ini. Tapi sebelumnya saya mau nge-cappuccino dulu. Ini adalah sebuah jurnal perjalanan dari mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama, menjelajahi dunia dengan petualangan kami sendiri bersama keluarga kecil kami, Ilko, Iel, Ranesia, Tio, dan mobil kesayangan kami Cappuccino. Kami, Journey of Wonder Family. Di awal perjalanan kami coba pakai ban standar yang memang profilnya untuk aspal, atau namanya HT, Highway Terrain. Nah, velgnya 18 inci. Kami mikir bannya masih baru, masih profilnya masih bagus, kita pakai aja. Nah, pada diganti dulu, kita lihat aja situasinya, nanti di jalan kita bisa ganti. Nah, pada saat kami sampai di Kyrgyzstan, di ibu kotanya di Bishkek, kami merasa wah Pamir highway jalannya jelek ya, dan kita mau banyak off-road karena memang banyak tempat-tempat yang bagus dengan penyeberangan sungai, dengan batu-batuan, apalagi dengan salju. Kayaknya kita butuhkan ban AT atau all terrain gitu ya, cocok untuk di aspal dan cocok untuk off-road. Surprise, karena ban AT yang ukuran 18 inci susah dicari, setengah mati kami nyari di mana-mana. Kamu tanya, ada suatu pasar khusus ban, mereka nggak punya. Akhirnya saya dapat bengkel di sana yang katanya oke, saya bisa coba saya cari di internet. Nah, yang dia dapat yang 18 inci hanya ban yang ada di Kazakhstan, negara sebelah. Dan itu mungkin membutuhkan sekitar 10 hari untuk diimport, karena masih ada dokumen-dokumen segala yang dibutuhkan. Nah, ban yang ada itu namanya Nokian. Itu ban Finlandia yang khusus untuk salju, itu untuk musim dingin. Tidak benar-benar sesuai, tapi memang all terrain gitu bisa dipakai. Tapi kami nggak punya waktu 10 hari. Nah, sambil jalan saya ketemu orang lokal, saya tanya, kamu kalau kita lewatin Pamir Highway gimana? Apakah saya butuhkan ban AT? Apa? Dibilang, kamu pakai mobil apa? Oh, saya pakai yang SUV yang 4x4. Dibilang, kami biasanya pakai Lada. Nah, Lada itu sejenis sedan ya, sedan buatan Rusia yang memang tua-tua. Nah, kami pakai ban yang gundul-gundul, nggak ada masalah. Yang penting kita pintar membawa mobil. Terserah kamu, tapi saya merasa dengan ban kamu yang masih bagus, cuek aja. Kalau ada masalah dikit, pakai 4x4 pasti akan lolos, nggak ada masalah. Akhirnya daripada kita nunggu lama untuk banyak, kami memutuskan untuk jalan aja. Dan ternyata di jalan, walaupun di salju dan di penyeberangan sungai, tidak ada masalah.
Akhirnya dengan nyari-nyari sampai di Turki, kami ketemu ban yang 18 inci. Walaupun nggak gampang juga, kamu dapat namanya Grip Max, merek yang tidak terkenal. Waktu saya ketemu, saya lihat aja kayaknya profilnya bagus, buatan mana saya nggak tahu. Saya googling, saya dapat cuma satu artikel yang katanya memang performanya cukup bagus, banyak buatan Cina. Tapi nggak apa-apa, saat ini kebanyakan ban juga buatan Cina sih, karena produksinya lebih murah. Cuma yang nggak terkenal itu aja. Tapi karena kami sudah menuju ke Afrika, di mana jalannya jelek-jelek, saya merasa ya udah, daripada tidak sama sekali, mending diganti aja. So, kita ganti, dan ternyata banyak performanya cukup bagus, sesuai dengan kebutuhan. Karena kami masih di Maroko, kami main di pasir, di jalur Paris-Dakar, bukan hanya pasir tapi juga batu-batuan, kerikil-kerikil dan lain-lain, dan performanya mantap. Sampai kembali di Indonesia, akhirnya saat ini sudah hampir 70.000 km, profilnya masih bagus, tapi ternyata karetnya nggak bagus lagi. Karetnya sudah haus, sudah kering, sudah mulai retak. Dari profil sudah potongan-potongan yang lepas, itu saya merasa sudah tidak aman lagi, karena kalau sudah kering berarti bannya juga menjadi licin. Akhirnya sudah di tengah musim hujan, saya memutuskan untuk mengganti bannya. Bannya diganti kurang lebih 6 bulan yang lalu dengan ban Maxxis AT atau All Terrain, modelnya yang Bravo 980. Mengapa ban Maxxis? Nah, kebetulan saya punya sepeda gunung yang pakai ban Maxxis dan saya suka. Untuk sepeda gunung mereka punya sampai 10 ban yang profilnya beda-beda untuk di medan yang berbeda-beda. Karena itu saya ingat dan saya cari di internet kalau ban Maxxis di Indonesia ada enggak, dan apakah memang bagus atau tidak. Gitu saya cari review yang kebanyakan di luar negeri, di Afrika Selatan, di Australia, di Amerika, dan ternyata banyak bagus. Dan mereka juga memang untuk ban mobil produksinya khusus untuk off-road, all terrain atau AT dan MT yang mud terrain, itu khusus untuk lumpur dan off-road yang full. Nah, untuk kami, karena kami habiskan banyak waktu di aspal, saya milih yang AT saja dan dapat yang model Bravo 980. Nah, itu 6.000 km yang lalu. Setelah itu kami tidak banyak jalan, tapi nggak apa-apa, kan ini saya merasa kalau kita mau review sesuatu harus dipakai untuk waktu yang cukup lama. Lihat memang kekuatannya gimana, kepuasan kita gimana di medan yang berbeda-beda, atau memang untuk barang lain ya memang harus benar-benar dipakai habis-habisan, ya kita tahu memang kuat, memang berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau untuk yang ban ini, kami pakai sekitar 6.000 km di jalan aspal. Karena dalam pandemi tahun ini kami kena banyak jalan, malah sibuk mengurus orang tua di Bali. Kami cuma 2 kali bolak-balik Jakarta-Bali. Oke, sekarang sudah 6.000 km lagi. Dan kami merasa bannya
nyaman dipakai atau tingkat keberisikan cukup rendah untuk ban yang AT. Nyaman, memang rasanya karetnya melekat ke jalan gitu, di tikungan juga di kecepatan yang tinggi, rasanya memang enak. Kami coba di jalan tol, hujannya deras banget, mobil yang lain sudah mengurangi kecepatan sampai 30-40 km per jam, dan kami tetap hajar 100 km per jam, masih oke, masih nyaman. Itu kami merasa memang aman pakai ban ini ya. Kalau di aspal cocok. Kalau off-road kami belum sempat coba, tapi kami hanya punya 1-2 pengalaman. Satu di rumput yang basah dan licin di tempat yang agak miring. Kami camping semalaman dan ada beberapa mobil. Pagi-pagi di jalan rumput yang agak miring, yang mobil lain coba naik nggak bisa sama sekali. Kalau kami tetap tanpa susah payah bisa naik ke atas, dan belum pakai 4x4. Nah itu saya cukup mengesankan. Yang lain ada yang pakai ban AT, ada yang pakai ban yang HT, itu beda-beda. Nah selain itu saya coba, tapi cuma di tempat yang beda. Saya coba di rumput yang kering, yang lagi di tempat yang lagi miring, itu juga tractionnya bagus, tidak ada masalah, sedikit slip pakai 2x4 tapi tetap 2 lagi, dan itu cukup oke. So far sampai apa aja yang kita lakukan, kami puas, merasa banyak nyaman dipakai dan juga aman di jalan aspal. Nah selain itu saya belum bisa kasih tahu apa-apa, tapi nanti pasti ke depan kalau kamu sudah menggunakan di medan yang berbeda, di lumpur, di hutan, nah mudah-mudahan di luar negeri, di salju, saya akan sampaikan lagi bagaimana pengalaman kami dan pendapat kami tentang ban Maxxis ini. Tapi so far, oke, terima kasih. Cappuccino dulu.